segala macam, penilaian dan lain sebagainya, termasuk soal waktu. Nah, Bunda mohon maaf sebelumnya sudah ada perubahan karena kemarin pas di Jumat pagi itu Bunda mendadak sudah diberitahu bahwa ada 2 kelas lagi di S1 yang masuk itu. Nah, yang 2 itu, 1 di hari Selasa, satunya di hari Jumat. Nah, padahal di Jumat udah ada juga 1 kelas sama S2 1 kelas gitu. Jadi udah Bunda prediksi kalau 3 kelas 1 hari, besar kemungkinannya tidak bisa gitu ya. Jadi untuk sementara selama belum ada perubahan nanti dengan kelas, S1, kita di hari Minggu aja dulu. Kalaupun ada perubahan nanti di 2 minggu yang akan datang mungkin akan diberitahu lagi, gitu ya. Nah, untuk hari ini ya, untuk hari ini karena kita ini sudah pertemuan kedua, Bunda akan menyampaikan beberapa hal. Pertama nanti mungkin tentang, apa namanya ya, konsep awal lah gitu ya, konsep awal, Bunda biasa katakan deskripsi lah ya, deskripsi mata kuliah gitu ya. Tapi sebelumnya juga Bunda akan menyampaikan ada beberapa, materi yang harus dibagi dan karena jumlah kita ada 20 ya? 22, Bunda. Anggaplah 20 berarti Bunda harus memberi materi sekitar, 22 juga karena di kelas kita ini tidak akan ada, tugas kelompok ya. Jadi ndak ada presentasi kelompok gitu, yang ada sendiri. Nah, bentuknya nanti jadi kayak narasumber. Nah, yang lainnya akan menjadi 11 orang di antaranya harus menjadi narasumber dan 11 orangnya itu lagi nanti akan menjadi, panelis ya. Jadi Bunda akan bagi 11 materi. Nah, dalam 11 materi itu nanti 11 di antaranya narasumber, karena 11 materi dan 11-nya nanti akan menjadi, apa tadi kata Bunda? Panelis. Panelis. Nah, Pendengar. panelis, kemudian panelis utamanya tetap Bunda, kemudian panelisnya ada 4. Nah, materi 1 untuk si A, ya kan, panelisnya si B. Materi 2 untuk si B, panelisnya, gitu, selanjutnya gitu. Tapi sementara tolong PJ dicatat aja. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Bunda jadikan 11 saja ya. Bunda jadikan 11. Coba tulis saja dulu ya, Kak. Baik, Bunda. Silakan. Oke. Yang pertama, nomor 1, konsep manajemen pendidikan. Konsep manajemen pendidikan. Terus, Bunda. Dah? Ya. 2. Konsep manajemen dalam perspektif Islam. Konsep manajemen dalam perspektif Islam. Lanjut, Bunda. 3, hubungan dan perbedaan manajemen dengan kepemimpinan. Hubungan dan perbedaan manajemen dengan kepemimpinan. Dah? Ya, Bunda. Lanjut. 3. 4 ketiga. 4. Ruang lingkup manajemen pendidikan. Sudah, Bunda. 5.
konsep dan karakteristik mutu. Konsep dan karakteristik mutu. Lanjut, Bunda. Nomor berapa kakak sebutkan nomornya? Nomor 5 tadi konsep dan karakteristik mutu, gitu aja Bunda ya. Nah, sekarang 6, sebut 6 gitu ya, lanjut ya. Ya. Konsep manajemen mutu terpadu pendidikan. Dalam kurung MMTP. Dalam kurung MMTP. MMTP ya Bunda. Ya. Lanjut Bunda, 7. Konsep mutu dalam perspektif Islam. Itu nomor berapa tadi, Kak? Nomor 7 Bunda, sekarang nomor 8. Yang 7 dijadikan 6, 6 jadikan 7. Oh iya. Soalnya ini kan baginya ya, jadi banyak kita harus nambah. Sekarang 8. Prinsip-prinsip dan komponen manajemen mutu terpadu pendidikan. Dalam kurung MMTP, kayak tadi tuh. Prinsip-prinsip dan komponen manajemen mutu terpadu pendidikan. Lanjut Bunda. Berapa sekarang? 9. Perbedaan organisasi mutu dengan organisasi biasa. Lanjut Bunda. Nah, 10. kita tadi bilang 11 kan karena jumlah kalian 21 ya? 22 Bunda. Hah? Udah 2. Sekarang nomor berapa ini? Sekarang terakhir 9, sekarang 10. 10. Ya. Budaya manajemen mutu terpadu pendidikan. Budaya manajemen mutu terpadu pendidikan. Dalam kurung MMTP tadi. Bunda. Nomor 11. Hambatan penerapan. Hambatan ya. Hambatan penerapan manajemen mutu terpadu pendidikan. Atau MMTP ya Bunda? Ya. Kan mata kuliah kita manajemen mutu pendidikan kan? Iya. Oke. Terakhir 12. Faktor sukses. Faktor sukses manajemen mutu terpadu pendidikan. Dah. Oke. Maaf Bunda, saya ulangi ya. Jadi materi kita kan 12 materi ya Bunda ya. Ya. Tadi Bunda beritahu kalau akan dibagi 2 kelompok. Maksudnya
jumlahnya 22 orang, 11 orang nanti akan menjadi pemakalah. Tapi ini makalahnya kan ada 12, Bunda. Sebentar. Jadi kita 12 orang nanti di antara dua itu akan jadi narasumber dan 12 orang lagi akan menjadi panelis. panelis. Jadi semuanya bertugas. Nah, apa tugas narasumber, apa tugas panelis nanti Bunda jelaskan. Nah, tugas Kak Sri mungkin bukan 12 Bunda, 11 barangkali. 11 kali Bunda, soalnya kita jumlahnya kan 22, atau kan nanti double aja sebagai panelis gitu. enggak. Katanya tadi 12. Kalau 22 dibagi 2 kelompok berarti 11 kalau 11. Gitu, sebentar, kalau gitu yang nomor 12 itu dijadikan 1 dengan 11. Nah, temanya menjadi hambatan dan faktor. Hambatan dan faktor sukses. Nah, hambatan, tunggu Bunda. Hambatan dan faktor sukses. Penerapan manajemen mutu. Udah gitu aja. Berarti lebih dalam dia. Hambatan dan penerapan faktor sukses. Hambatan dan faktor sukses penerapan. Jadi 11 orang di antaranya Jadi maaf Bunda, yang terakhir judul makalahnya hambatan dan faktor sukses penerapan mutu pendidikan ya Bunda? Penerapan manajemen mutu. Oh, penerapan manajemen. Manajemen mutu terpadu MMTP. Oh iya. Udah, Kak? Sudah, Bunda. Nah, tugasnya adalah begini, Kak. Kakak jadi nanti buat kolom. Oke. Nomor kolom 1 nomor, kolom kedua nama. Nah, pertemuannya ini karena ada 11, satu kali pertemuan ada 3 narasumber. Ya, Kak ya? Ya. 3 dibagi 11 dibagi 3 dapat berapa kali pertemuan tuh? 11 bagi 3 Bunda. Ya. 4. 4 nanti ada yang 3 kali Bunda ya. Enggak apa-apa. Ya. Nah, jadi pertemuan pertama untuk yang penyajian ya, webinarnya, sistem webinar ya istilahnya ya. Itu 3 orang. Jadi 1 nomor tuh kan. Nah, kolom kedua itu narasumber. Oke. Kolom ketiganya panelis. Panelis sudah? Sudah, Bunda. Kolom keempatnya materi. Kolom kelimanya moderator. Oke. Atau supaya Anda gini aja, kolom pertama nomor, kolom kedua narasumber, kolom ketiga materi, kolom keempat panelis, kolom kelima moderator. Boleh gitu. Jadi materi di tengah. Nah, cara meletakkannya Kak Sri, supaya nggak bingung ya, karena 2 minggu yang akan datang udah mulai nih. Sekarang kan Bunda hanya prolog aja ini. Ya, Bunda hanya menyajikan secara garis besar ya tentang mata kuliah ini. Nah, jadi nanti
yang pemateri 1 sampai 3 orang itu, tulis namanya A, B, C. Gimana Bunda? Maaf. Di kolom narasumber, si A, si B, si C. Coba ya, si A, si B, si C. Oke? Baik Bunda. Artinya A siapa, B siapa, C siapa. Nah, jadi nanti Kakak hanya menempatkan 11 orang yang menjadi narasumber dan 11 orang yang menjadi panelis. Kakak atur, Bunda tinggal terima tabelnya, kawan-kawan tinggal terima tabelnya. Yang moderator siapa aja gitu. Moderator hanya mengatur ya aja kan ya, jadi enggak ini gitu. Maaf Bunda ya, gini. Kan ada walaupun ada moderator, bisakah misalnya kita kan rencana pakai Zoom nih kayak webinar, tapi tetap aja moderator tidak harus memfungsikan apa ya atau mengatur, men-share screen-kan. Misalnya ada satu untuk yang mimpin Ya, Zoom. paham. Jadi yang untuk IT gitu yang Oh moderator. iya Bunda. Masalah yang moderator juga yang ngatur nanti bingung. Iya Bunda. Baik Bunda. Nah, untuk moderator nanti tanya aja siapa-siapa karena kan hanya 4 kalian gitu kan, 4 kali pertemuan ya 4 orang moderator. Nah, orang itu terus jadi moderator pun tak apa-apa, yang suka jadi moderator gitu kan. Iya. Upayakan yang jadi moderator itu yang tidak tidak jadi narasumber, mungkin jadi panelis gitu. Sebelum giliran jadi panelis ya jadi moderator dulu umpamanya. Ya. Nah, nama-namanya kita tinggal beres saja ya, Bapak Ibu ya, kita tinggal beres saja terserah Kak Sri mau nyimpan nama siapa-siapa. Nah, materi narasumber 1, materi ke-1, narasumber kedua, materi kedua, narasumber ketiga, materi ketiga. Gitu, Kak. Itu pertemuan pertama. Pertemuan kedua, narasumber ke-1, materi ke-4. Narasumber kedua, materi ke-5. Narasumber ketiga, nah materi ke-6 gitu, Kak. Diurut. Iya. Sampai habis 11 materi, 11 orang. Nah, Kakak pilihlah karena ini baru semester berapa kalian? 2 Bunda. Semester 2 ini kan eranya Zoom ya, semuanya nggak pernah lihat di kelas ya, seperti apa kemampuan teman-teman. Tambah Bunda lagi zaman nggak kenal gitu ya. Ya feeling Kakak aja deh, Kak Sri, upayakan yang bagus ya Kak, karena ini webinar ya. Insya Allah Bunda. Webinar dan dia ini live kan ya. Nanti Bunda akan mengundang kelas-kelas yang lain untuk menjadi peserta. Baik Bunda. Nah, Mencoba Bunda insya Allah. Kakak pilih yang 11 orang ini yang memang memiliki ini gitu. Nah, terkait buku rujukan, Bunda punya buku manajemen ya, buku manajemen. Itu bukunya tebal segini, ya, buku tebal segini. Kalian bisa beli di Bunda kan ada stok ya banyak ya, dulu kan mahasiswa ada yang beli gitu. Karena sekarang udah saling nggak ketemu, nanti Bunda titip di ini aja, di fotokopi Facan itu, Facan Center di kampus tahu nggak? Yang fotokopi. Nah itu kan milik Bunda tuh, fotokopi Facan tuh, Facan Center. Jadi nanti buku Bunda titip di situ, Bunda kasih tahu karyawan kalau ada mahasiswa yang mau beli di situ aja. Baik Bunda, kan ada yang di Pontianak ya Bunda. Tapi kira-kira maaf harganya berapa Bunda itu? 200.000 karena tebal banget, gini tebal. Oh gitu. Tebalnya segini. 200. Siap. Itu konsep manajemen, konsep kepemimpinan lengkap di situ. MMTP pun ada di situ. Untuk buku rujukan utama ya. Tapi tentu cari-cari yang lain lagi di web atau di mana boleh. Itu rujukan utama. Bunda. Nanti kasih tahu aja gitu ya. Kalau ada yang mau minta kirim umpamanya, Kak Sri di Pontianak kah? Di Singkawang Bunda, Bang Hadid yang di Pontianak Bunda. Nanti Bang Hadid boleh kawannya yang titip uang ke Abang, Abang boleh kirim mereka pakai taksi atau apa. Siap, itu Bunda. buku, boleh Bunda katakan itu buku-buku pegangan wajib untuk belajar manajemen deh. Siap. Ya, itu 200.000 sampai Anda Ya. selesai sampai apapun untuk nulis tesis segala macam. Siap, mantap tuh Bunda. Tebal banget gitu ya, tebal segini bukunya. Tebal banget gini. Ya. 200.000 nanti besok Bunda
anulah suruh itu simpan tapi belinya di anu ya, di fotokopi ya, Foto. di Fajar. Oh. Siap. Nanti Kak Sri kasih tahu aja gitu, teman-teman yang mau pesan siapa-siapa nanti Kak Sri laporkan aja ke Bunda gitu, atau Bang Hadid nanti, Ya. umpamanya belum ada uangnya, umpamanya, nggak apa-apa kan demi untuk buat makalah segera kan? Kita ada kelas kok Bunda, aman. Oh ya nggak masalah. Insya Allah nanti kami koordinir, kasih tahu Bang Hadid, Bunda. Ya, ada tuh, masih ada stok sekitar 30-an buku kayaknya masih ada deh. Oh iya, Bunda. Masih ada lah, insya Allah dapat semua lah kalau pingin semua. Kalau enggak ada uangnya sekarang nggak apa-apa nanti-nanti. Tapi ini enggak wajib ya. Anda juga belinya nanti di mana di fotokopi karena mau belajar manajemen utuh itu rasanya itu buku wajib, itu buku pegangan Bunda S2 S3 itu. Sampai mahasiswa Untan yang kuliah S2 yang MP itu juga sampai boleh anu Bunda, ini kan nanti akan saya segera ini kan untuk masalah karena ini kan bisa dipakai untuk apa literatur untuk referensi. Jadi seandainya misalnya teman-teman dalam besok siapa yang pesan udah positif, jadi minta tolong Bang Hadid ngambil dulu, kemudian pembayaran nggak apa-apa Bunda ya. Masalah lah. Tapi ya Bang Hadid. tapi yang jelas nanti namanya dicatat sama karyawan Bunda ya, jadi ketahuan ya, nanti kami setor nama ya Bunda. Pengumpulannya Bunda sekarang Bunda. Ya. Pengumpulan makalahnya Bunda. Nah, pengumpulan makalahnya semuanya 2 minggu yang akan datang sudah selesai semua. Jadi langsung 2 minggu yang akan datang kita jadi minggu itu belum ya Bunda, kan hari Minggu ada lagi Bunda. Ya Bunda. Kalau minggu yang depan kan itu masih anu ya apa namanya? Oh iya ya kita janji minggu depan masuk ya. Iya, itu pas jadwalnya Bunda memang. Atau gini, untuk yang 3 orang aja dulu. Yang 3 orang wajib tuh minggu depan. Oh iya. Karena nggak bisa mundur lagi, kita udah keburu habis waktunya ntar. Karena kita udah mundur sekali kemarin kan, nggak masuk. Nah, jadi untuk minggu depan yang maju aja Bunda ya, yang lain minggu berikutnya. Nah, yang 8 orangnya, 9 orangnya, yang 9 makalahnya itu di minggu satunya. Iya, jadi kita kalau minggu ini kan mengganti minggu yang kemarin, betul? Nah, minggu depan itu kan memang jadwalnya, betul enggak? Iya. Setelah minggu depan 2 minggu lagi baru masuk. Iya, Bunda. Kalau ini kan ganti yang minggu kemarin Bunda yang perjalanan itu. Nah, minggu yang sebenarnya masuk tuh minggu depan. Nah, dan akan masuk lagi 2 minggu lagi. Nah, minggu depan itulah yang 3 orang itu Kak. Besok Bang Hadid udah boleh, Bang Hadid lihat itu ya. Udah boleh lihat ke fotokopi. Kampus, fotokopi. Siap. Masalah, jadi karena itu lengkap banget itu. Buku wajib untuk belajar manajemen lah ya. Intinya gitu deh. Kira-kira terkait tugas, masalah nama-namanya upayakan malam ini udah di-share loh, Kak. Kakak harus sudah buat tabelnya malam ini. Ya, insya Allah diusahakan, Bunda. 11 narasumber, 11 panelis, dan 11 orang moderator. Ya, 4 orang moderator. Atau paling enggak besok ya, Bunda ya. Kenapa besok harus bisa ya? Pagi atau siang gitu. Kenapa harus malam ini atau besok pagi? Karena teman mau tahu siapa yang bertugas. Iya, insya Allah kan artinya malam ini kami berembuk dulu, kemudian insya Allah besok pagi setor gitu, Bunda. Boleh. Iya, Bunda. Setor di grup, Kak, bukan untuk Bunda, kepentingan. Iya, siapa tahu malam selesai kami kirim, Bunda. Siapa tahu malam ini ada yang mau request, siapa mau Anda. Yang penting terbaik, karena ini webinar kan, live ya. Iya, Bunda. Jadi nggak boleh sembarangan milih-milih teman nanti lalu ini gitu. Nah, yang mau Bunda jelaskan adalah, Bun, narasumber itu fungsinya bagaimana, panelis fungsinya. Jadi narasumber itu nggak langsung menyajikan makalah. Nggak langsung nyajikan kayak orang seminar biasa begitu, bukan. Tetapi yang berbicara duluan adalah panelis. Narasumber 1 di panelis pertama, dia 1 orang panelis, 1 narasumber.
Pamannya si A, narasumber, materi 1, panelisnya pamannya si B. Nah, si B hanya bertanya kepada si A, nggak boleh kepada yang si B, si C, panelis materi ke lain, enggak. Dia fokus di satu materi, panelis itu. Dengan minimal 3 kali pertanyaan. Satu narasumber minimal panelis 3 kali bertanya. Nah, jadi panelis itu bukan hanya bertanya textbook begitu, dia juga mengkaji gitu. Dia menjelaskan dan meminta pendapat narasumber. Bukan apa yang Anda maksud dengan manajemen? Bukan begitu. Dia harus menggali seperti narasi, membuat narasi. Jadi, kemampuan panelis itu harus melampaui kemampuan narasumber. Paham enggak? Nah, atau setara minimal. Jadi panelis ini, makanya materi itu 2 hari sebelum kita live, materi itu udah di-share. Minimal PowerPoint-nya atau apa, makalah PowerPoint di-share di grup. Jadi itu yang sangat harus mempelajari itu adalah panelisnya. Nah, panelis itu harus mempelajari. Walaupun dia tidak buat makalah dan tidak buat PowerPoint, tapi dia harus menguasai isinya. Nah, setelah panelis berbicara, menyampaikan sanggahannya, pendapatnya, atau meminta pendapat narasumber, minta penjelasan dari narasumber, baru narasumber berbicara sesuai dengan permintaan panelis. Bukan menyajikan dari awal sampai akhir, bukan. Narasumber diam awalnya. Hanya akan menjelaskan apa yang ditanyakan oleh panelis. Dan panelis tentunya jangan banyak keluar dari apa yang sudah dibuat oleh narasumber. Paham nggak nih? Nah, nanti Bunda kirimkan, udah pernah ngirim contoh nggak Bunda? Contoh latar belakang. Bukan, background. contoh ini, contoh Webinar. anunya, contoh Template webinar. flyernya. Backgroundnya di webinar ya. Contoh flyernya udah Bunda kan? Udah pernah Bunda kirim kan contoh? Udah Bunda. Nah, seperti itulah kira-kira. Jadi nanti tuh Bang, buatnya seri 1. Seri 1, ya kan? Seri 1, temanya manajemen mutu pendidikan Islam. Oke, manajemen mutu pendidikan Islam. Tema itu. Nah, seri 1, manajemen mutu pendidikan Islam. Materi, tulis nama, foto, narasumber, ketik materi pertama. Narasumber fotonya, namanya, ketik materinya, nomor 2. Nah, panelis cukup foto dan nama panelis. Panelis 1, panelis 2, panelis 3. Narasumber 1, narasumber 2, narasumber 3. Nah, posisi Bunda, di foto Bunda, posisi Bunda adalah panelis utama. Siapa yang membuat konsep playernya ini kemarin dengan Bunda? Siapa yang janji? Yang bisa? Siapa kemarin? Pak Sri? Bang Mulyono. Bang Mulyono. Mana Bunda. Bang Mulyononya? Mana orangnya? Bang Mul. Bang Mul udah lihat, Bang Mul nanti japri Bunda ya. Nanti Bunda kirim contoh atau Abang udah lihat contohnya kan di grup kan? Flyer. Buka Bang suaranya. Masih di mute Bang. Masih di mute. Oh iya Bunda. Udah pernah lihat di grup contohnya? Sudah, mungkin sudah lupa juga Bunda. Nah, nanti diawalkan lagi ya, lagi nanti. Jadi nanti ada 7 foto ya yang disimpan di flyer. Yang pertama panelis utama, Bunda, pesennya ya. Tulisnya panelis utama aja, nama panelis utama, udah. Kemudian 3 narasumber, foto, nama dengan materi dia, materi 1, narasumber 1. Kemudian narasumber kedua, foto kedua, nama, foto, nama, materi. Narasumber ketiga, foto, nama, materi. Nah, panelisnya nanti panelis 1, panelis 2, panelis 3. Nama, panelis 1.
nama panelis 2, nama panelis 3, kasih foto. Jadi ada 7 foto satu flyer. Ya Bunda. Paham ya sayang? Bang Mul ya, paham ya? Insyaallah paham. Nanti dibuat aja, nanti baru kita koreksi. Oke, karena harus cepat, karena minggu depan Bang. Karena minggu depan harus cepat buat flyernya. Lengkap dengan linknya ya Bang, lengkap dengan linknya harus sudah ada. Iya Bunda. Linknya nanti Insyaallah, tanya. insyaallah. Oke, mantap lah ya. Bunda di ekonomi syariah juga begitu. Oh keren banget mereka itu ya, ekonomi syariah. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan terkait tugas ini supaya nanti keren ya. Nah, moderator fungsinya gimana? Moderator nanti membuka, kemudian memperkenalkan panelis utama, memperkenalkan narasumber siapa-siapa, materinya apa aja, memperkenalkan panelis. Udah selesai begitu, baru nanti moderator kami persilakan kepada panelis pertama, gitu ya, untuk memandu acara webinar ini atau untuk bertanya kepada narasumber, bisa gitu. Nah, begitu diserahkan kepada panelis 1 lah nanti 3 kali bertanya kepada narasumber pertama tadi. Begitu udah selesai, udah dijawab, udah diselesai, udah balas, udah gitu. Nah, oleh panelis pertama tadi, saya kembalikan kepada moderator. Gitu. Moderator tangkap lagi, saya persilakan lagi kepada panelis kedua untuk bertanya kepada narasumber kedua dengan tema, dengan materi ini. Nah, begitu dipegang oleh panelis kedua, langsung panelis kedua bertanya dengan materi, dengan narasumber kedua itu. Bertanya, pertama dijawab, dibahas. Jadi kayak diskusi gitu, kayak diskusi. Nah, kayak diskusi gitu. Udah sampai 3 kali pertanyaan, kembalikan lagi ke moderator. Moderator balikan lagi ke panelis ketiga. Panelis ketiga bertanya kepada narasumber ketiga. Begitu seterusnya. Begitu selesai, atau gini deh, sebelum terlalu jauh, sebelum ke panelis kedua, Abang harus menyerahkan kepada panelis utama setelah panelis pertama tadi. Ke Bunda dulu, per satu materi. Nah, begitu udah selesai, Bunda mereviewnya, nah, baru nanti kembalikan lagi ke moderator, baru moderator meminta kepada panelis kedua. Panelis kedua udah selesai dengan narasumber, ini harus didengarkan betul ya petunjuknya, jangan soalnya kita live besok nih. Ya. Mohon maaf Bunda, kalau misalnya langsung panelis yang bertanya pertama sebelum dipaparkan makalah, apa tidak dikhawatirkan pertanyaan itu tidak sesuai dengan konsep utama makalahnya itu? Nanti Itulah yang Bunda katakan tadi, menjadi panelis itu sama dengan menjadi narasumber. Jadi tidak ada istilah yang paling berat jadi panelis atau yang paling berat jadi narasumber, itu sama, kualitasnya sama. Bahkan harus lebih karena dia membahas makalah dan bertanya kepada narasumber, betul nggak? Apa konfirmasi Anda? Ah gitu. Kayak penguji gitu. Penguji makalah, tapi kan tidak sebutannya penguji kan? Nah, makanya kata Bunda 2 hari sebelumnya atau minimal 1 hari makalah atau materi itu sudah di-share untuk bahan panelis pelajari. Gimana cerita menyimpang kalau materinya udah megang? Enggak lah. Oke, siap Bunda. Gitu, makanya kata Bunda mengalami itu. Jadi panelis ini jangan juga sembarangan. Jadi enggak ada istilah, ya aku kan bukan narasumber. Oh, enggak bisa. Justru panelis harus hati-hati. Membuat kadang-kadang lebih nyaman daripada mempertahankannya. Betul enggak? Membuat kadang-kadang lebih nyaman daripada bertanya. Bertanya ini kan kita menguji. Nah, kalau enggak kita bertanya, yang kita tanyakan juga kita enggak paham, hati-hati. Karena ini kan sifatnya hanya mengkonfirmasi. Melihat sejauh mana kedalaman materi dia, kedalaman pemahaman terhadap yang ditulisnya. Jadi Kak Sri, baik panelis maupun narasumber itu sama-sama harus menguasai. Bunda nggak tahu ya nanti siapa yang dipilih jadi narasumber pertama, kedua, ketiga. Nggak apa-apa ya, error nggak masalah kan, masih ada Bunda kan. Kalau caranya keliru. Ya. Nah nanti sebelum diserahkan ke panelis kedua, Bunda masuk meluruskan yang bengkok-bengkok tadi tuh. Atau di saat panelis agak error, Bunda boleh meluruskan.
Kan bisa aja nih lain yang ditanya, lain yang di apa gitu ya. Ah, Bunda boleh nanti masuk gitu karena Bunda kan sifatnya meluruskan ya. Namanya javanelis utama kan ya. Itu ya. Paham ya, Bang? Bang Amin. Paham ya, Bang Siap. Amin? Siap, Bunda, siap. Ya, iya, harus menguasai semua. Nah, kalau temannya belum ngasih makalah, padahal nama Anda di situ panelis, tagih dia sampai dapat. Bila perlu Japri minta materi. Karena ini menyangkut kemampuan kita juga di depan peserta kan. Karena ini nanti Bunda akan undang kelas lain ini. Untuk ikut join. Atau minimal di S1 Bunda minta nanti join. Kalau enggak bentrok dengan mata kuliah mereka. Nanti Bunda kasih plus siapa yang join di mata kuliah ini. Ya, ada nilai plus untuk S1 nanti. Jadi dia udah siap-siap kalau di S2 dia udah ngerti gitu. Live di YouTube. Karena di iya. Anda mau langsung live-kan di YouTube juga boleh, silakan. Hati-hati tuh kalau mau di YouTube itu keren itu. Bisa langsung viral, Bunda. Iya, viralnya kan viral ilmu. Makanya kuasai betul-betul. Nampaknya yang Pontianak dulu nih Bunda bukunya. Dekat dengan Pontianak. Siap Bang Hadis. Ya, banyak kok materi-materi. Ya Bunda. Insya Allah, Bunda percaya makanya. Ini orang hebat-hebat nih kiai-kiai ustadz-ustadz nih kan. Tinggal hanya butuh teorinya doang lah. Kalau menjelaskan ini udah pinter semua. Bunda lihatnya ada Pak Abdul Majid. Ini kelompok-kelompok generasi yang tidak muda lagi ini kan. Ada Pak Ajat, ya kan. Ada Pak siapa lagi nih yang udah agak berumur ini. Pak Uyu, ya. Pak Uyung ya. Pak Mulyono. Pak Uyung. Ada Pak Prengki. Ini generasi-generasi yang sudah inilah. Bunda percayalah ya. Paling yang anak remaja kan paling Kak Eka ya, remaja ya. Saya Bunda, M Amin. Remaja tuh. Walah, remaja dari mana? Iya ngaku Bu, Bunda. Saya remaja udah Anaknya udah 6 tuh Bunda. Ya. Udah hasil semua kan ya? Oke, Bunda boleh prolog sebentar kalau udah clear? Boleh. silakan Bunda. Siap, lanjutkan Bunda. Untuk nambah-nambah inilah ya, nambah konsep dasar. Monggo, Ya. Bunda, monggo. Untuk konsep dasar ya, khawatirnya nanti enggak. Paling tidak begitu udah Bunda sampaikan, oh iya ya yang kemarin Bunda ini gitu ya. Ya, Bunda, silahkan. Yang Kayaknya putus lah. Keluar lah beliau tuh. Alhamdulillah, kita akhiri saja ini ya. Aduh. Ngomong. Pak Uyung siap. Saya berikutnya aja, Bu. Biasanya yang PJ yang siap ini, Bu. Ya Pak kan, Uyung, kan kawannya banyak. panelis, Bu, panelis sekaligus narasumber Pak Uyung, Bu. Mati aku. Biasanya yang ngomong juga harus ditunjuk. Bunda nih kesan pertama yang diminta, ayo teman-teman harus siap semua nih. Intinya bersabar aja, bersabar. Sabar. Jadi minta tolonglah ya kerja sama teman-teman kayaknya Ya. Bunda nih harus segera. Saya udah nawar 1 malam tuh. Aduh, masa malam harus disetor. Nanti dijelaskan S2 nih, Bu, S2 nih. Harus semua siap. Aduh, saya aja lupa dengan Bang Mul. Bang Noval kira-kira paham enggak tuh, Bang Noval tuh? Harus ada dia. Jadi gimana teman-teman ya nanti untuk kesiapan permintaan Bunda nih, soalnya kan malam ini harus clear gitu. Jadi kira-kira tapi harus semua ya ini ya. tadi terputus. Oh baik Bunda, lanjut Bunda. Ya, Bunda. Iya. Bunda jaringan. Enggak, bukan karena ini lowbat langsung. Baterai. Oh, low bed.
Laptopnya langsung gelap. Sorry ya. Iya, So, iya. Lanjut Bunda, lanjut. Ya, enggak apa-apa Oke. Bunda, monggo dilanjutkan. ada beberapa hal. Coba kita lihat. Keyword dari tema mata kuliah kita ya. Manajemen mutu pendidikan Islam. Ada berapa kata? Manajemen mutu pendidikan Islam. Betul kan? Manajemen mutu pendidikan Islam kan? Oke. Jawab aja oke nggak? Oke. Oke, Bunda. Oke, Bunda. Pertanyaannya adalah berapa variabel dari tema mata kuliah kita ini? Manajemen mutu pendidikan Islam. Ada berapa variabel? Ini konsep dasar ini Bunda, buka mindset terbuka dulu ya. Agar kita menyamakan persepsi kita tentang mata kuliah ini. Bunda nggak mau kita langsung webinar, tapi konsep variabel judul mata kuliah aja kita nggak dapat gitu loh. Ada Ada 4 berapa Bunda. variabel? Ada 4 Bunda. Apa? Kak Sri. Manajemen, Terus? mutu, Terus? pendidikan, dan Terus? Islam. Oke, yang Atau lain ada berapa? Soalnya saya ragu juga nih, pendidikan Islam itu jadi satu atau Nah, pendidikan dah. sendiri. Yang penting kakak sudah jawab 4. Dah, no comment 4 ya. Oke. Ya, Yang lain. Nggak boleh ralat lagi. Nggak ada cerita ragu di sini. Aduh, udah ada Oke. harga mati. Ya. Pendapat kedua, Bu. Ya, angkat tangannya siapa? Ya, siap, insya Allah. Pak Ajat, silakan. Ya, kalau saya manajemen mutu pendidikan Islam, Bu. 2 Ada berapa variabel saja. berarti? 2. Oke, nah bukan malah nambah, dikurangi lagi oleh Pak Ajat. Yang lain. Berarti Anda belum ngerti tentang apa itu variabel ya. Oke, ntar Bunda jelaskan. Anggap aja ini penelitian ya. Ya. Yang lain. Ya, ya. Yang lain. Saya Bunda, Pak Mul. Mana orangnya? Ayo, Oh, semangat. bentar. Puasa, Saya, semangat Bunda. ya. Kita puasa, semangat. Ya, Bang Mulyano. Ya, kalau Ya. saya 3 Bunda, berbeda Apa? dengan yang lain. Mungkin 1. saja benar. Manajemen, mutu, dan pendidikan Islam. Oke, manajemen, mutu, dan pendidikan Islam 3. Oke, yang lain. Oke. Saya Bunda. Kalau ada jawaban yang tepat, Bunda kasih hadiah. Hadiahnya adalah Coba saya plus. bilang. Kalau dia dapat B, jadi B plus. Kalau dia dapat A, jadi A plus. Tolong catat Kak Sri. Ya, tolong catat. Bunda. Saya Bunda coba. Nilainya plus, bonusnya plus. Kalau dia dapat A, jadi temannya A semua, dia A plus sendiri. Kalau Bunda, coba dia dapat saya B, ya sebentar. Kalau dia dapat B, dia berarti dapat B plus. Beda angkanya itu. Silakan. Ya, ada 5 Bunda. 5, 1, 1 manajemen, 2, kedua mutu, 3, 3 pendidikan, 4, yang keempat tentang Islamnya sendiri, persepsi Islam, 4 ya. Terus yang kelima tentang keterpaduan semuanya Bunda. keterpaduan semuanya. Ya, selamat. Anda masih salah. Yang lain belum dapat bonus. Ayo, cepat. Aduh. Siapa? Aduh, baru judul aja ini, baru judul nih. Jadi belum ada yang tepat ini Bunda ya? Belum. Termasuk saya tadi enggak Oh, ada Bunda ya? itu hanya ngitung angkanya saja, Kata. hurufnya. Ngitung kata aja. Oh, Kata jadi aja. boleh berpendapat lagi ke Bunda? Nah, yang lain dulu. Oh, monggo, Firman. monggo. Pak, Ayo yang lain dapat plus ya Oh, Bunda. ada plus nih Bunda, Yang plus. salah diam Rahmawati, aja. ayo Bu Rahmawati. Ayo sayang, jangan melamun ya. Kita semuanya puasa ini, seger ayo, seger. Ya, tenang aja itu masalah bukaan puasa ada yang ngurus itu ya. Ayo. Ayo, silakan. Bang 5. Muhajir, ayo, kok kaku fotonya nih? Mana orangnya? Wajahnya lah, Bang. Masa Bunda udah teriak-teriak gini, Abang kaku gitu? Bang Muhajir, mana wajahnya? Bang Tegar, Bang Ali, Bang Nanda, Kak Nanda. Halo. Nah, Bang Tegar mungkin ada pendapat lain? Variabel, cepat. Sebelum Bunda masuk nih. Sama aja pun 4 bagi saya sih. Saya belum ada kepikiran yang lain, Bu. Oke. Bunda kasih clue ya, clue. Bahwa yang namanya kalau Bunda ketanya variabel, kalau variabel itu adalah sesuatu yang secara konsep dan teori dia punya gitu loh.
bisa dijelaskan secara konsep dan teori. Nah, itu variabel. Ya kan? Makanya ada disebut dengan variabel utama, ya kan? Atau apa istilahnya itu ya, Pak? Ya, variabel. Itu dia memiliki konsep dan teori dan konsep yang bisa dikaji secara teori dan konsep. Nah, itu variabel. Tadi Saya Bunda terakhir jawab 4 betul, tapi masih ada yang lain gitu. Manajemen ada konsep teorinya, betul. Mutu ada konsep teorinya, betul. Pendidikan ada konsep teorinya, betul. Islam ada konsep, ada teorinya, betul. Oke? Ya kan? Nah, tapi 4 saja tidak cukup. Itu maksudku. Bukan malah dikurangi jadi 2. Boleh tambah Bunda? Siapa nih? Oh, iya. Udah pakai clue dah nih. Nah, yuk, siapa tadi mau nambah? Oh, saya 6, ada 6 Bunda. Siapa? Wajahnya mana? Siapa? M Amin. Oh ya Bang, ya silakan. Yuk. 6. Jadi ada 6. Ya. Manajemen 1, mutu 2, pendidikan 3, Islam 4, manajemen mutu 5, kemudian pendidikan Islam 6. Gitu. Masih kurang. Oke. Masih kurang. Bunda. Masih kurang. Tujuh, Nama jadi ketahuan nih, nama-nama jadi ketahuan nih. 7. Enggak bonus lah. 7 Bun, 7. Siapa yang mau jawab 7? Saya Bunda. Ya, Bang Uyung, silakan. Yang pertama manajemen, yang kedua mutu, ketiga pendidikan, keempat Islam, kelima manajemen mutu, keenam pendidikan Islam, yang ketujuh gabungan semuanya, Bun. Nggak bisa juga. Jadi manajemen mutu pendidikan Islam gitu. Iya. Masih kurang. Ayo. Ingat, konsep variabel adalah dia memiliki konsep dan teori sendiri. Itu variabel. Saya Bun. Siapa? Franky. Bang Franky, silakan. Ada 7 Bun. Dan berbeda sama yang paling tadi. Ya, 1. Pertama manajemen, kedua mutu, ketiga pendidikan, keempat Islam, manajemen mutu, mutu pendidikan, dan pendidikan Islam. Tambah kata. 7. Itu pendidikan tambahannya. Kurang. Tambahan mutu pendidikan. mutunya 2. Anda jangan tidak menghitung MMTP tadi ya. Ada teorinya loh, konsepnya ada itu MMTP. Tuh. Coba. Dari judul ini, udahlah ya, nanti akhirnya ada yang betul nih lama-lama nih. Siapa yang mau terakhir? Oke, catat aja ya. Oke ya, biar Bunda aja yang dapat bonusnya ya. 1 Ya, manajemen. Kak Sri, dicatat Kak Sri. Ya, Bunda. Bentar. Kak Bunga, Kiki di luar Kak, minta bukakan pintu Kak. Kucing meong-meong di luar. Kucingku. 1 manajemen. 2 Ya, Bunda. mutu. 3 pendidikan. 4 Islam. Kelima, manajemen mutu. Oke. Keenamnya, pendidikan Islam. Ketujuhnya, manajemen mutu pendidikan. Oke. Manajemen mutu pendidikan. Islam ini kan values ya. Manajemen mutu pendidikan. Oke. Kedelapannya baru manajemen mutu pendidikan Islam. Saya Bunda. Oh, udah habis. Aduh. Artinya Kak, bahwa satu judul mata kuliah ini bisa 5 sampai 7 judul tesis. Bisa 5 sampai 6 7 judul tesis. Nah, oleh karena itu, setiap variabel itulah yang mau Bunda kaji di prolog ini. Bunda hanya akan mengungkapkan variabel-variabel itu aja. Soal dalamnya nanti ya, dalam webinar lah kan. Yang pertama kita bicara tentang manajemen. Kemudian tadi di fokus kedua itu kan ada kepemimpinan.
Nah, pertanyaanku adalah siapa yang bisa, ya kan, membedakan manajemen itu apa, kepemimpinan itu apa? Kata kuncinya saja. Manajemen itu apa kata kuncinya? Kepemimpinan itu apa kata kuncinya? Jangan mutu dulu, jangan pendidikan dulu, jangan Islam dulu. Manajemen kata kuncinya apa? Keywordnya. Kepemimpinan keywordnya apa? Karena manajemen dan kepemimpinan itu sulit untuk dipisahkan. Karena dia punya teori hubungan manajemen dan kepemimpinan. 1, terpisah. 2, bagian. 3, tumpang tindih. 4, bagian. Ada teori. Nanti di buku yang tebal itu lengkap itu. Mau belajar tentang apapun tentang manajemen dan kepemimpinan, itulah sumbernya dari situ. Nah, untuk berikutnya Bunda akan share materi tentang isi buku itu sudah dalam bentuk PowerPoint. Bunda akan bagi cuma-cuma. Ya, PowerPoint, ya, PDF tentang apa? PDF lah. Apa PowerPoint itu? PPT tentang isi buku itu. Konsep manajemen, konsep kepemimpinan, isi buku itu. Lengkap PPT-nya. Nanti Bunda share ya. Oke, siapa yang bisa bantu Bunda dulu ini? Kalau ini belum clear di mindset kita, sia-sia kita belajar jauh-jauh ini. Apa kata kunci? Manajemen itu apa? Kepemimpinan itu apa? Silakan. Boleh, Bunda. Boleh, silakan Bang Amin. Kalau manajemen itu lebih ke technical skill, kalau kepemimpinan itu personal skill. Jadi lebih ke orang kalau kepemimpinan. Kalau manajemen itu pada teknis atau proses. Artinya bahwa manajemen itu teknik, kepemimpinan itu soal person, gitu kan? Personal. Iya, person. Personal itu person ya, personal. Nah. Iya. Bagus, tapi belum tepat. Ingat ya, kata kunci itu satu kata ya. Keyword itu satu kata. Keyword kan kata kunci. Nggak pernah ada kata kunci itu dalam satu sampai ya. Karena kata yang nak kita cari ini kan kepemimpinan dengan manajemen, leadership and management, ya. Oh, berarti dari 2 itu satu kata gitu Bunda ya? Management is management, apa keywordnya? Leadership apa keywordnya? Tuh cepat, asal ketemu ya hebat kalian ini. Silakan Pak Abdul Majid. Bisa. Kalau manajemen teorinya, kalau kepemimpinan prakteknya. Orangnya. Orangnya. Inilah. Memang kadang begitu, udah S2, ada yang udah manajer, bahkan ada yang udah kepala, udah kabak, udah apa gitu. Padahal prakteknya hebat itu, pandai dia memanage, menjadi menjadi pemimpin, menjadi manajer, hebat itu. Tetapi secara teorinya nggak bisa itu. Nah, itu yang gunanya kita kuliah S2 ini. Yang akan kita perdalam di soal manajemen kepemimpinan atau di manajemen mutu. Nanti konsep mutu lain lagi tuh. Panjang ceritanya kalau Bunda ngomong mutu ini. Kalau satu kata mungkin organisasi, Bunda. Kalau manajemen itu organisasi. Kalau kepemimpinan? Orang. Pemimpin. Enggak, maksud saya gabungan dari manajemen dan kepemimpinan itu organisasi gitu. Maksud Bunda, manajemen sendiri katanya, kata kuncinya. Kepemimpinan kata Oh juga. iya. Apa? Oh iya. Tadi saya sudah. Ya Bunda. Siapa? Kak Sri, silakan. Kalau kepemimpin, oh ya, Kak Marlina duluan. Kak Marlina, silakan Kak Marlina. Ya. Kalau untuk manajemen itu mungkin lebih pada perencanaan. Perencanaan, oke? Ya, perencanaan. Kemudian kalau untuk kepemimpinan itu lebih pada pemberian motivasi atau memberikan arah pelaksanaan. Kak Marlina itu sebenarnya arahnya sudah mau ke sana gitu. Tapi karena Bunda pingin kata kunci yang tepat. Tapi poinnya itu Kak Marlina dapat. Poinnya dapat. Ya. Boleh nambah Bunda. Kata kuncinya belum ketemu. Apa Kak? Apa ya? Gini, Bunda. Kalau kepemimpinan itu prosesnya. Kalau
apa tadi itu? Manajemen itu seni. Di situ kan ada perencanaan, ada pengorganisasian, ada Bunda cerita tentang manajemen itu ada 5 itu ya, lupa saya 5 itu. manajemen fungsi, Kak. Nanti itu dalam diskusi kita panjang lebar itu. Di webinar pasti ada yang mengungkapkan itu nanti. Siapa lagi terakhir? Septi Bunda. Ya, Kak Septi silakan. Kalau manajemen itu cara atau teknis mengaturnya, sedangkan kepemimpinan itu untuk proses mencapai tujuan itu perlu adanya karakter-karakter kepemimpinan untuk yang menjalankan sebuah manajemen. Nah, Kakak ditanya keyword sampai 1 meter. Bukan keyword lagi namanya. Bunda, coba saya Bunda. Keyword itu kata kunci loh, Kak. Bukan narasi ya. Kata kunci bukan narasi. Coba saya Bunda. Ya, Kak Ajat, silakan. Kalau manajemen tuh menurut saya kata kuncinya mengatur. Kalau kepemimpinan itu memimpin. Ya, baru separuh lah. Baru Ya. separuh. Bunda. Oke. Terakhir ya ini ya. Kalau nanti Bunda nggak selesai nih kalau nanya terus nih. Siapa nih? Ya, Bang Uyung. Oke, kalau manajemen itu lebih kepada pengorganisasian, kalau kepemimpinan itu lebih kepada mengatur orang gitu, Bu. Balik-balik kalau nah, betul itu dah. Oke ya. Dah, Oke, selamat boleh. semuanya, selamat. Dah, terakhir. Nanti Bunda habis waktunya. Kita masih mau persiapan takjil lagi nih kan. Oke ya. Oke. Ternyata di 22 orang ini diriku belum menemukan kata yang tepat. Ternyata inilah pentingnya kita kuliah lagi. Oke. Hello. Management dan Ya, leader. lanjut Bunda. Management and leadership. Manajemen dan kepemimpinan. Itu kata kuncinya, pembedanya adalah kalau di manajemen itu ke pengaturan atau pengelolaan. Kalau leadership itu ke soal mempengaruhi. Keywordnya. Kepemimpinan keywordnya adalah mempengaruhi. Karena hampir semua para pakar ahli ya memaparkan bahwa kepemimpinan itu mempengaruhi orang. Upaya mempengaruhi untuk mempengaruhi anggota organisasi untuk mencapai tujuan yang tidak dicapai. Itu kan leadership. Nah, sementara di manajemen ini, manajemen itu adalah pengaturan. Karena akar kata dari manajemen itu adalah to manage. To manage artinya mengatur, mengelola. Dengan adanya 4 bahkan 5 fungsi. 4 bahkan lebih fungsinya. Yang paling populer dalam manajemen adalah teori yang disampaikan oleh George R. Terry mengungkapkan bahwa fungsi manajemen itu ada 4 yang biasa Bapak Ibu dengar ada istilah POAK. Pernah dengar enggak POAK? Planning, organizing, executing, dan controlling. Nah, planning, organizing, executing, dan controlling. Nah, itulah yang disebut dengan POAK. Jadi yang kakak sebut tadi, Kak Marlina sebut, itu baru bagian dari fungsi manajemen. Tapi keyword dari keempat-empatnya itu adalah pengelolaan atau apa? Pengaturan. Karena akar kata dari manajemen adalah to manage. Tolong kalau di ruangannya agak ribut di mute ya, kedengaran soalnya. Kalau ruangannya agak ramai di mute aja. Oke. Nah, berbeda dengan leadership. Leadership kata kuncinya adalah mempengaruhi, influence, ya. Coba lihat bahasa Inggrisnya, influence itu mempengaruhi. Nah, kenapa dia ada kata mempengaruhi? Tadi kan dijawab ini soal personal, betul, ini soal personal, soal upaya-upaya
bagaimana menghadapi personal-personal, maka ada skill yang bersifat soft skill kita gitu ya. Soft skill kita seperti apa? Kenapa? Kita dibutuhkan adalah bagaimana kepribadian kita dalam mempengaruhi personal kita, dalam mempengaruhi anggota organisasi agar mau melaksanakan ya tugas-tugas organisasi yang sudah kita manage sedemikian rupa dalam POAK tadi bisa dilaksanakan dengan baik sehingga tujuan organisasi tercapai. Itulah fungsi leader. Leadership orangnya disebut leader. Manajemen orangnya disebut manager. Oke? Jadi bagaimana Anda mempengaruhi anggota organisasi agar mau melakukan tugas-tugas dan fungsi-fungsinya masing-masing sesuai dengan yang sudah kita atur, yang sudah kita organisir dengan baik. Mereka mau melakukan tugas-tugasnya, yang sudah kita pilih sebagai A, sebagai B, sebagai C, sebagai D, dan dia mau melakukan tugas-tugasnya itu yang sudah kita organisir dengan baik. Nah, ketika anggota organisasi mau melakukan sesuatu, itulah tugas seorang leader. Mempengaruhi. Karena antara manajemen dengan kepemimpinan memang sulit untuk dipisahkan. Walaupun secara teori ada 4 teori. Pertama, ini manajemen, ini kepemimpinan. Dia tidak bertemu. Ya, dalam organisasi dia berdiri sendiri. Manajemen is manajemen, leadership is leadership. Dalam prakteknya, teori pertama ini didukung dengan sistem pemerintahan kerajaan. Di mana seorang raja pure sebagai leadership dan seorang perdana menteri pure sebagai seorang manajer yang mengendalikan, yang mengatur jalannya pemerintahan sebuah negara. Tetapi di atasnya ada lagi sosok figur seorang leader yang disebut dengan raja. Oke? Raja is raja, king is king, manager is manager. Nah, itu teorinya. Kemudian ada lagi, ini nanti ada kaitannya dengan tema siapa yang ketiga tadi. Perbedaan hubungan dan perbedaan itu ya, manajemen dan kepemimpinan. Nah, itu didengarkan tuh penjelasan Bunda ini. Nah, kemudian yang kedua ada teori manajemen bagian dari kepemimpinan. Jadi ada circle ya, lingkaran bulat itu ada bulat. Kemudian ini bulat besar ini ada manajemen. Terus di dalamnya ada kepemimpinan kecil. Ada bulat kecil di situ, lingkaran kecil. Nah, berarti manajemen bagian dari kepemimpinan yang besar tadi itu. Kemudian teori ketiga tentang hubungan ketiga itu adalah manajemen dengan kepemimpinan tumpang tindih. Nah, jadi gini dia gambarnya. Bulat, terus ada lingkaran bulat lagi yang kayak cincin bertemu gitu. Nah, di tengahnya itu dia ada arsir. Nah, teori itulah yang disebut dengan tumpang tindih. Artinya dalam melaksanakan fungsi manajemen sekaligus dia melaksanakan fungsi manajemen. Kalau yang tadi fungsi kepemimpinannya lebih luas, manajemennya kecil. Nah, yang keempat, manajemennya luas, tapi di dalamnya ada bagian kecil kepemimpinan. Artinya kepemimpinan bagian dari manajemen, yang kedua tadi manajemen bagian dari kepemimpinan. Nah, itu hubungan. Nah, oleh karena itu antara manajemen dan kepemimpinan sulit untuk dipisahkan. Karena keduanya saling terkait. Nah, itu yang kita pelajari nanti. Ya. Jadi dalam manajemen itu bagaimana upaya mengatur atau mengelola sumber daya manajemen. Makanya manajemen ialah ya ilmu dan seni, ya kan? Ilmu dan seni mengatur atau mengelola seluruh sumber daya manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Itu manajemen. Apa saja sumber daya manajemen? Nah, oleh karena itu, Bunda katakan manajemen ini kan variabel ya. Dia grand theory dari tema mata kuliah kita, grand theory-nya manajemen gitu. Nah, lalu kemudian ada manajemen mutu pendidikan. Nah, artinya
mutu itu juga harus di-manage ya. Mutu pendidikan itu juga harus di-manage. Seperti apa dia memanage mutu pendidikan itu? Nah, makanya muncul mutu pendidikan, di-manage dengan baik. Mutu pendidikan, mutu manajemen mutu ini, manajemen mutu dengan manajemen mutu pendidikan. Anda pernah nggak mendengar ada istilah MMTP itu manajemen mutu terpadu, total quality management. Pernah dengar nggak? Total quality management, sulis pengarang bukunya. Itu dicari tuh buku-buku itu tuh nanti. Manajemen mutu terpadu. Total quality management. Total itu artinya terpadu, total, ya. Quality itu artinya mutu, manajemen artinya manajemen. Jadi total itu maksudnya terpadu itu tadi, manajemen mutu terpadu, total quality management. Oke ya. Nah ini kalau orang manajemen ngomong manajemen enak ya, rasanya nggak selesai-selesai, tapi waktunya harus dibatasi juga ya. Tapi nanti lebih serunya nanti di diskusi lah ya. Nah oleh karena itu Bapak Ibu sekalian bahwa manajemen ini grand theory ya. Dia merupakan cabang besar. Bahkan manajemen ini dikenal di tahun 700-an ya. The History of Management itu boleh Anda baca dia. The History of Management, sejarah manajemen di tahun 700-an ya. Itu sudah dikenal itu. Manajemen klasik, neoklasik, modern, postmodern itu keren itu. Kalau di S1 Bunda ajari tentang itu. Tapi kalau S2 Bunda udah lanjutan lah ya, nggak bicara konsep teori lagi, tapi sudah bagaimana, sudah ke aplikasinya, sudah ke MMTP-nya gitu yang paling penting itu nanti. Manajemen mutu terpadunya ya. Bukan lagi pure manajemen tok gitu. Karena tema mata kuliahnya aja udah banyak ya. Kita uraikan variabelnya udah 8 tadi. Jadi nggak mungkin lagi balik ke sejarah manajemen, teori manajemennya nggak lagi lah. Itu di S1 itu. Tapi untuk Anda perdalam boleh, pelajari lagi. Gitu. Dan 700-an itu udah clear itu. Ya, dikenal, ada klasik, kemudian neoklasik, modern, dan postmodern. Nah, sekarang kita sudah masuk di era postmodern. Kalau dilihat tahunnya ya. Nanti di buku itu juga dibahas ya. Pokoknya clear deh di buku itu. Anda baca satu buku itu udah mengalahi doktor manajemen aja nanti dari Anda dibuat itu. Ya. Bukan lagi magister manajemen ya. Doktor manajemen sekalipun ya belum tentu juga clear gitu ya. Anda boleh lihat lah ya. Nanti banyak yang udah dokter manajemen juga mungkin belum tentu juga ya. Bunda juga belum tentu mampu sehebat itu ya. Ya masih sama-sama belajar lah sama lah gitu ya. Oke. Nah, itu clear di manajemen. Nah, kepemimpinan begitu. Tapi karena tema kita kan bukan mata kuliah kepemimpinan kan. Kalau kepemimpinan pendidikan Islam kan ada lagi itu nanti di semester 3 ya. Ada lagi mata kuliah itu nanti. Mudah-mudahan masih Bunda lagi yang ngajar ya. Di kepemimpinan pendidikan Islam. Nah, oleh karena itu di manajemen itu tadi ada yang seni, bicara seni. Karena dia adalah teori manajemen ini bisa dikaji dari berbagai aspek. Yang pertama kita lihat bisa di manajemen sebagai ilmu dan manajemen sebagai seni. Apa itu manajemen sebagai ilmu? Apa itu manajemen sebagai seni? Kata kunci mau Bunda sampaikan. Kalau S2 Bunda lebih senang ke kata kunci ya, karena dia nawarnya lebih bagus ya ketimbang S1. Kata kunci manajemen sebagai ilmu itu adalah manajemen dalam tataran teoritis. Oke, kalau manajemen sebagai seni atau manajemen sebagai art, kalau tadi sebagai sains, manajemen sebagai sains, ini sebagai art, sebagai seni, kata kuncinya adalah Anda melihat manajemen pada tataran praktis. Teoritis, praktis. Ini kalau ada papan tulis, wah, senang banget Bunda. Kapan-kapan ingin berdiri ya ngajarnya ya. Ya harus gitu. Ada bantu ya. Ya gini, kalau online ini rasanya serba terbatas gitu. Bisa nulis di sini Bunda. Nah?
bisa sini juga bisa dengan papan tulis juga, nulis pakai tangan juga bisa. Tapi kan fasilitas Bunda bukan sebagai kan, Bunda. Nah, kalau bilang butuh tambahan gitu Bunda, oh, ada catatan begitu. Enggak, karena catatannya Bunda harus gambar-gambar, bukan hanya ngetik ya. Udah enggak apa-apa lah deh, pokoknya pahami aja deh ya, pahami aja ya. Nah, kenapa Bunda katakan manajemen sebagai ilmu itu adalah manajemen dalam tataran teoritis? Artinya, manajemen secara konsep teori bisa dipelajari. Ya kan? Kita pelajari ruang lingkupnya, kita pelajari teorinya, ya kan? Kita pelajari konsepnya, segala macam gitu. Variabel-variabelnya bisa dikaji, dibahas, bisa diteliti. Pendekatan-pendekatan ilmiah bisa dilakukan untuk mengkaji soal manajemen. Itulah yang disebut dengan manajemen sebagai sains. Lalu manajemen sebagai art, manajemen sebagai ilmu, sebagai seni itu apa? Nah, banyak mahasiswa yang ketika, karena Bunda terbatas waktu aja ya, kalau Bunda banyak waktu pasti Bunda tanya, itu apa yang Anda pahami tentang manajemen sebagai ilmu? Pasti gitu Bunda. Tapi ini udah fair aja langsung gitu ya. Kalau Bunda tanya manajemen sebagai ilmu, belum tentu jawabannya seperti yang Bunda sampaikan kan? Apalagi kalau Bunda tanya, apa yang Anda pahami tentang manajemen sebagai seni? Ada yang jawab sebagai seni itu ya kayak karya seni gitu, bagaimana. Bukan soal menggambar, soal melukiskan apa, bukan. Manajemen sebagai seni ini, dia masuk pada tataran praktis. Atau tataran praktek. Contoh, kita belajar tentang manajemen pengelolaan kelas. Manajemen kelas. Oke? Class management. Manajemen kelas. Kita pelajari itu pendekatannya, apa sih ruang lingkupnya belajar. Kita waktu S1 itu kan ada manajemen kelas tuh, yang PAI itu. Tapi sekarang kita ada lagi enggak ya mata kuliah itu. Kalau Bang Hadid ingat enggak? Ada enggak dulu manajemen kelas? Bang Hadid waktu S1 PAI. Ada, Bunda. Nah, itu dipelajari semua manajemen kelas. Begitu dia udah sarjana, begitu dia udah jadi guru, ya kan? Oke. Udah jadi guru, ngajar sampai 3 kelas, begitu dia praktekkan teori tentang manajemen kelas itu seperti apa, pendekatan-pendekatan seperti apa, begitu di kelas, antara si A yang belajar manajemen kelas, antara si B yang belajar manajemen kelas, antara si C yang belajar manajemen kelas, ketika praktek menjadi guru di kelas beda-beda. Ada yang satu kelasnya ribut, padahal udah belajar manajemen kelas. Ada yang satu muridnya nggak ada yang tuntas. Ada yang satu, muridnya ribut, dia menangis. Ada itu. Pertama guru kelas 1 SD tuh. Makanya guru kelas 1 SD itu Pak, Bu, rata-rata emak-emak yang dah nak 50, 45 yang ngajar itu. Jadi siswanya teriak, tepekik, tekaung, dia santai. Dan slow respon dah. Tapi kalau yang ngajar kelas 1 SD mahasiswa yang baru tamat S1 kemarin, bisa nangis dia neriakkan budak itu. Keluar uratnya. Kalau yang dah ibu-ibu, apalagi dah nenek-nenek yang ngajar, 60 kan dianggap nenek lah ya. Mak 5 guru SD lah. Makanya di sekolah-sekolah untuk menempatkan guru kelas 1 itu harus guru tua. Kalau Anda masukkan guru honor, apalagi yang masih kuliah ngajar kelas 1, aku yakin besok berhenti dia honor tuh. Tak mampu dia. Mana ingus budak, belum lagi yang berak di kelas. Yang kelas 1 kalau di kampung lah ya. Udah belajar manajemen kelas dia. Tetapi kenapa antara si A dengan si B, si C, praktek menjadi guru di kelas berbeda-beda, dengan ilmu yang sama, teori yang sama, itulah yang disebut dengan kreativitas. Jadi manajemen sebagai seni atau manajemen sebagai art, itu adalah pada tataran bagaimana kreativitas kita dalam menerapkan konsep teori manajemen itu. Tataran aplikasinya. Jadi nanti kalau ditanya, pendidikan sebagai ilmu, pendidikan sebagai seni, manajemen sebagai ilmu, manajemen sebagai seni, kepemimpinan sebagai ilmu, kepemimpinan sebagai seni, pasti Anda bisa jawab. Karena
Seni itu tergantung art, itu kreativitas masing-masing, individu masing-masing dalam menerapkan konsep teori yang sudah dipelajari. Gitu. Kalau di S1 Bunda masih minta materi manajemen sebagai ilmu, manajemen sebagai seni karena dia butuh banget ya. Kalau di S2 akhirnya Bunda jelaskan lagi kan, karena kalau Bunda tanya tadi juga mungkin jawabannya kemana-mana. Jangankan manajemen sebagai seni sebagai ilmu ya, apa keyword manajemen, keyword kepemimpinan aja tadi udah variatif sekali kan jawabannya, ya kan? Anda jawab variatif sekali. Silakan, mungkin di poin ini ada yang mau bertanya, boleh bertanya. Sambil Bunda break, ada yang mau bertanya? Bunda kalau dilanjutkan ngomong bisa sampai azan ini. Silakan, mungkin ada yang mau nanya. Halo? Boleh Bunda? Boleh lah. Boleh. Boleh. Silakan, Bang Amin, silakan. Ya. Dari beberapa hal yang disampaikan oleh Bunda tadi, saya ingin bertanya barangkali dari dua posisi yang hampir sering saling membutuhkan antara manajemen dan kepemimpinan ini, yang semestinya dominan di antara kedua ini yang mana? Apakah kepemimpinan atau di manajerialnya? Terima kasih. Mudah dalam menjawabnya. Pertama harus dicari dulu organisasinya apa, jenis organisasinya. Kita anggap formal aja lah ya, formal ya. Anggaplah organisasi formal ya. Kalau di non formal, jawabannya pasti dapat. Pastilah leadership utama. Tapi kalau organisasi kita ingin jawaban organisasi formal, tergantung organisasinya apa dulu. Ada 3 jenis organisasi. Halo? Ada berapa jenis organisasi? 3. Pertama, ada yang disebut dengan organisasi sosial. Organisasi sosial. Oke. Yang kedua, organisasi finansial itu apa namanya? Apa organisasi yang bicara soal keuangan itu apa namanya? Organisasi keuangan apa namanya sebutannya itu? Perbankan. Bukan. Sebutan istilahnya itu. Finansial. OJK kah? Budgeting. Bukan. Akuntansi. Bukan. Benefit. Organisasi niaga. Ada yang betul kita. Organisasi niaga. Jadi pertama organisasi sosial, 2 niaga. Kalau sosial ini kan ibaratnya organisasi Nirlaba. non-profit. Yang kedua organisasi niaga, organisasi profit. Yang ketiga organisasi regional. Oke, organisasi sosial termasuklah lembaga pendidikan. Nggak usah dibanyak-banyak contohnya. Lembaga pendidikan itu organisasi sosial. Organisasi niaga, perbankan dan kawan-kawannya. Banyak. Kalau di ekonomi syariah Bunda uraikan banyak itu. Oke. Kalau organisasi regional, mulai dari organisasi regional itu ASEAN, apalagi itu regional itu MEPA apa? UNESCO. MEA, ASEAN, MEA, PBB, yang gitu-gitu tuh. WTO. Nah, itu organisasi regional namanya. Kalau pemerintahan masuk ke mana, Bunda? Organisasi pemerintahan. Sosial. Sosial juga. Ya. Emang pemerintahan pedagang dia? Enggak kan? Sosial itu kan luas, Bang. Luas sosial tuh. Pemerintah ini kan yang diatur rakyat kan? Sosial kan? Emang pemerintah ngurus apa gitu? Rakyat. Kalau udah balik ke rakyat, sosial deh namanya.
Tapi kalau udah nyangkut soal untung rugi, pastilah niaga. Jadi kembali kepada pertanyaan Bang Amin yang bagus tadi, bahwa mana yang lebih dulu diutamakan, apa jenis organisasinya. Kalau dia di organisasi sosial, pasti kunci sukses organisasi itu adalah leadership. Berarti dia utama. Kalau dia organisasi niaga, maka kunci sukses yang utama adalah manajerial. Karena apa? Dia itu sistemik. Selisih satu angka saja, error itu satu kota ini. Satu bank tuh error hanya satu digit saja, error satu bank itu. Makanya dia harus SOP-nya clear. Hutang ya hutang, setor ya setor, selisih satu angka kamu jangan pulang dari bank, selesaikan. Ada yang salah transfer segala macam tuh kan? Nggak bisa, nggak ada ampun itu. Kalau sosial, kenapa enggak masuk kelas Bunda? Habis paket, Bun. Dah lah, oke ya. Kan gitu. Tapi kalau pegawai bank, Anda harus setor tanggal sekian. Kalau enggak, lelang. Disetor tanggal, enggak setor tanggal lelang. Enggak ada. Boleh enggak satu hari? Enggak, karena sistem langsung klik, close. Itu manajerial. Artinya di manajemen itu betul-betul harus kuat SOP-nya. Makanya kalau bicara tentang perbedaan, kalau manajemen itu berbasis SOP, kalau di kepemimpinan berbasis kebijakan. Right. Asik belajar ini nih Bang. Keren deh. Makin banyak kita tanya, makin keluar ilmu Bunda nih. Apalagi dosennya Bunda ini. Asik bener. Nggak begitu juga, sama aja lah. Tapi di kelas sebelahnya Bu Laili loh katanya ya. Mungkin Bunda, iya. Di kelas satunya Bu Laili ya katanya. Nggak tahu udah masuk ke belum. Anda kelas B kan? Yang kelas A Bu Laili. Ya. Kalau Bunda ini kan perpaduan seni dan ilmunya tadi menurut saya sudah sama-sama sempurna Bunda. Anda bisa alhamdulillah lah, itu bagian dari yang menurut Bunda untuk motivasi Bunda berikutnya lah ya. Apalagi kalau kita di kelas, seru Bang. Tak terasa azan aku baru keluar biasanya. Mahasiswa pun tidak ingat bahwa itu udah azan. Keren kalau di kelas. Kalau yang jam-jam masuk jam 2.40 itu yang 3-an. Karena Bunda biasanya karena waktu itu masih wadir, dia itu kan suka ngambil jam-jam terakhir kan, dosen-dosen nggak mau sampai malam kan, jadi Bunda ngambil jadwal terakhir aja, kelas Bunda itu kan mengalah gitu karena kita pimpinan kan. Dosen-dosen lain nggak mau, hari Minggu aja nggak mau ngajar, Bunda nggak peduli, 1 minggu masuk nggak mau, nggak peduli Bunda. Mau dibayar ke enggak, ada KJM ke enggak, ada ini enggak peduli Bunda. Yang penting mahasiswaku ada mindset berubah, ada clear dah. Ada lagi? Ini udah jam 5:08. Jam 5:20 kita stop ya, mau ini persiapan ke dapur. Ya Bunda. 5:20 lah ya. Boleh 5:20? Boleh Bunda. Boleh. Ayo siapa yang mau bertanya lagi? Bang Imam, Bang Amin, makasih pertanyaannya. Kak Marlina boleh nanya. Siapa aja? Bang Tegar, Bang Naufal, Bang Hermansah, Bang Herman. Ayo Bang Herman. Bang Mohtar. Bunda. Mul, Hah? Pak Mul. Pak Mul, mana Pak Mul? Oh, saya Bunda. Mana? Ya, saya nih ada Oh, Bunda. Pak Mulyono. Silakan bertanya. Silakan. Saya kan tadi dipercaya disuruh buat brosur itu Bunda. Bukan brosur sayang. Oh, apa itu Bunda ya? Aduh. Player. Ya, itulah Bunda player. Itu saya sudah coba kirim di grup, coba dibuka Bunda. Janganlah ngacau itu lain nanti lah itu. Ini masih bertanya, itu bukan bertanya namanya. Iya, siapa tahu itu kan bisa motivasi Bunda. Takut ada yang Oh, harus buka grup lah Bunda. Apalagi pertanyaan yang penting ini, say. Mana dia nih? Oke. Kira-kira seperti itu Kak Bunda. Bentar. Apa nih poligami itu indah itu apa itu? Janganlah begitu. Contoh aja Bunda. Covernya Bunda, bukan itunya Bunda.
Oh ya, ya gini-gini lah, tapi nggak macam-macam gambar ya. Rasanya Oh gitu Bunda ya. Berarti share yang deh kayak kemarin. gitulah Bunda ya. Udah pernah share kan? Iya Ya. iya Bunda. Nanti boleh di-share lagi Bunda. Itulah Bunda Nih aku lupa. share nih. Mungkin dihaluskan dikit ya Pak Mol. Mana tuh Bang? Itu ada yang Bunda kirim tuh seri 5 itu. Ya, jadi nanti yang Dr. Misda MPD itu jangan direktur pasca sarjana lagi, langsung panelis utama. Oh gitu. Panelis utama Bunda ya? Ya. Siap Bunda. Jadi ada 7 orang tadi Bunda ya? Oke, moderator sendiri tuh. Iya iya Bunda. Nah, nanti Bang Mulyono boleh jadi moderator, boleh. Insya Allah Bunda. Siap. Nanti masalah pembagian itu dengan Kak Sri ya, malam ya berunding ya. Siap Bunda. Bunda nanti dibahas di grup Bunda. Iya, silakan. Tapi jangan di grup ini ya, di grup kelas nanti ramai. Iya, di grup kami sendiri Bunda, kelas B. Kalau grup kelas kan informasi aja ya, jangan yang diskusi-diskusi. Aku mau, enggak kau aja, enggak usah itu di situ ya. Iya Bunda, iya. Dan ingat Kak, absen ya Kak Sri ya, yang tidak hadir saja yang ditulis namanya. Ini nampaknya capek, kayaknya ada 1 orang tidak hadir, izin Kak tadi ya? Iya. Ada yang rasanya, iya Bunda 1. Ada Japri ke Bunda ya tadi. Oke, itu izin. Bang Muhtar ke Bunda. Siapa ya? Iya. Bang Muhtar mati lampu. Tetap Muhtar ada itu masuk, cuman enggak ada wajahnya. Oh, yang izin Bunda rasanya Pak. Nah, kalau yang hadir di sini walaupun wajahnya enggak ada, artinya kan dia bisa mendengar ya. Bisa mendengar, bisa ada jaringan. Nah, yang tidak hadir aja, yang tidak hadir aja yang ditulis. Iya, Bang Muhtar ada. Nah, ini udah 20, kalau di sini dilihat sih 22 nih. Makanya nanti harus dipoto kayak kemarin. Di SS yang hadir dan ditulis yang tidak hadir. Kayak minggu lalu, 2 minggu yang lalu. Iya. Mungkin Bu Rohmah kali. Ada Kak Ustaz. Bu Rohmah ada. Iya. Maaf. Ada yang mau bertanya? Lagi terakhir? Last question. Siapa? Ada lagi yang mau bertanya? Kak Bunga, tolong bukakan pintu, Kak. Bukakan pintu, tolong. Siapa itu? Ada warung nasi. Ada lagi, sayang? Nah, pertanyaan Bunda di prolog pertama hari ini. Nanti belum lagi Bunda menjelaskan saat Bunda sebagai panelis utama, kan Bunda bahas juga itu. Nah, kira-kira menarik nggak belajar manajemen ini? Menarik Bunda. Dikaitkan dengan Anda sebagai leader di lembaga masing-masing. Minimal leader di kelas. Minimal itu. Sangat menarik Bunda dan bermanfaat Bunda. Jadi tolong kita simak dengan baik, kita pelajari dengan baik, langsung kita amalkan, kita terapkan. Keren itu, apalagi belajar kepemimpinan. Tambah seru itu. Ya kan? Bunda aja yang rasanya ada. Mohon maaf ya kalau untuk di AIN Pontianak udah sampai kepada PLT Rektor ya, di top leader ya. Itu juga kadang-kadang ilmu manajemen itu rasanya sangat kecil gitu. Masih dangkal dengan fenomena atau praktek-praktek. Dari mana itu? Oh. Nanti transfer gitu, Bunda lagi ngajar. Assalamualaikum Bunda. Iya, kasih tahu nak. Ditanya Assalamualaikum. Bentar. Ditanya totalnya berapa Kak? Bunda ada pesan kue itu, kue buka puasa dengan jamaah Bunda di komplek. Belum bayar nanti transfer, soalnya sekalian beli softtek yang itu HIPM itu. Udah ada kompon lah pokoknya. Nah, siapa yang mau nanya tadi? Apa tuh? Ya, gini Bunda. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bunda ada menjelaskan bahwa manajemen itu pada tataran SOP ya Bunda ya. Betul. Sedangkan leader itu kebijakan. Ya. Nah, jadi
ketika kita di tempat kerja, bagaimana mengklopkan SOP dengan kebijakan tuh Bunda? Nah, disitulah Itu kadang bertabrakan ya. disitulah dibutuhkan art, seni. Makanya setiap orang ada ketika bentrok antara SOP dengan kebijakan, pusing dia 7 keliling. Karena apa? Tidak memiliki keterampilan, seni, kepribadian. Akhirnya apa? Contoh ya, contoh nih. Contoh nih. Yang pernah Bunda alami gitu ya. Kita udah nerima mahasiswa nih. Kita udah nerima mahasiswa, udah kuliah dah mahasiswa tuh. Pokoknya SPMB-nya udah jalan. Begitu udah ada perkuliahan pertama, langsung ada salah kolega lah, pejabat juga gitu kan kampus. Bunda, ini ada teman saya mau masuk kuliah nih. Terima enggak ya katanya? Boleh enggak katanya nyusul. Oh enggak, sebelum ke Bunda dia ke Kaprodi dulu, ke Kaprodi. Kaprodi bilang apa? Waktu itu Bunda masih wadir ya. Kata Kaprodi, enggak berani saya, tanyalah ke Pak Direktur katanya gitu kan. Direkturnya itu masih Pak Ali Hasmi waktu itu. Begitu dia ngebel lagi dengan Pak Ali. Apa kata Pak Ali sebagai direktur? Tanyalah Bunda, kata dia. Tanyalah Bunda, kata dia, nak cari aman kan? Terus Wadir jawab. Padahal kan dia harus jawab kan? Karena dia enggak mau menolak karena ini kolega kan? Baratnya tak nyaman gitu, Bang. Terus sama dosen, sama pejabat gitu kan. Begitu dia ngebel Bunda. Mohon maaf ya, kata Bunda gitu. Mohon maaf. Kita tidak bisa nerima. Ini udah kuliah ini. Udah pertemuan pertama. Bagaimana mungkin ada mahasiswa? Mau dijadikan apa manajemen kita? SOP kita langgar berarti. Kita Bunda gitu kan. Tak bisa nih. Nanti aja semester berikutnya. Pokok sebulan sebelumnya minta nomor HP. Nanti tak hubungi gini. Bunda ada janji kan? Pokoknya nanti semester, waktu itu setahun 2 kali nerima pasca masih. Jadi kalau tidak diterima di Maret, di Maret, nanti di September masih bisa gitu loh. Dalam 1 tahun tuh masih dapat kuliah gitu. Singkat cerita Bunda nggak berani, nggak terima. Nggak mau gitu. Terus apa kata Pak Ali? Itulah Pak Bunda kata ya udahlah, saya nggak berani katanya gitu. Dah clear. Nah, itu yang disebut dengan SOP. Sekali kita menerima mahasiswa atau santri atau siswa udah kuliah terus ada ujuk kok cek masuk 1 orang tanpa tes lewat belakang. Di situ kita telah menciderai keprofesionalan kita, menciderai kualitas lembaga kita. Anak sendiri pun tak boleh masuk itu. Itu SOP. Clear and clear di situ. Clean and clear. Nah, sekarang kebijakan. Yang disebut dengan kebijakan. Ya, kebijakan nih. Bun, ada orang daftar. Tetapi dia enggak bisa tes di hari ini dan ini. Bisanya di hari ini. Boleh nggak, Bun? Nah, yang itu dengan alasan dia manasik lah, dengan alasan dia masih umroh lah, pokok alasan itu. Nah, itu kebijakan. Oke, nggak apa-apa. Tes nanti. Kita buka gelombang kedua, khusus untuk kumpulkan orang-orang yang tidak bisa tes hari ini. Kita tes hari ini. Tetapi memang masih jadwal rentang waktu tes 2 minggu itu. Nah, gitu loh. Ada yang meminta duluan, padahal jadwalnya harusnya besok wawancara. Dia hari ini wawancara, oke, karena besok dia harus pulang ke Pontianak, harus pulang ke Singkawang atau apa. Nah, itu kebijakan. Beda dengan yang tadi, tanpa melalui tes, bahkan langsung duduk ke kelas. Itu. Jadi sebagai leader harus mampu kita mengcombine antara SOP dengan kebijakan. SOP yang apabila dampak atau resikonya itu fatal. Apalagi soal keuangan. Oh, kalau keuangan enggak ada cerita keuangan pakai kebijakan, enggak ada.
SOP murni keuangan. Masuk penjara gitu. Kalau dah uang itu di perencanaan adalah untuk beli buku santri atau buku siswa bantuannya, lalu kita alihkan ke beli ketempayan umpamanya, itu keliru itu. Tak boleh. Nah, itu SOP. Jadi hati-hati ya. Oke, nanti dalam diskusi, nah jadi nanti dalam webinar bukan hanya yang boleh bertanya itu nanti bukan hanya siapa? Panelis saja. Kalau kita masih punya waktu, sementara waktunya dah habis, kita flurkan ke peserta. Silakan siapa mau bertanya kepada narasumber yang mana. Jadi siap-siap juga pertanyaan. Itu kalau lihat situasi ya. Tapi kalau udah Bunda ikut bicara, biasanya nggak sempat nggak sempat yang lain lagi gitu. Karena selalu saja rasanya kurang gitu kan. Bunda asik bener, apalagi kalau banyak yang bertanya, asik suka Bunda. Oke, ada lagi terakhir SOP dengan kebijakan. Siapa tadi yang nanya SOP kebijakan? Siapa yang nanya SOP kebijakan tadi? Sudirman Syah, Bu. Sudirman Syah, Bu. Kira-kira gitu ya, Bang ya. Dan prakteknya begitu ya. Siap, Bu. Insya Allah, Bu. Oke. Tapi kalau soal anggaran, soal keuangan, jangan pakai kebijakan ya, bahaya. Soalnya soal. Maka di situlah Pak Bu diuji kepemimpinan kita, Bu. Leader ini diuji di situlah, Bu. Ahok di, nyan ye. Nah, di. Udah keluar bahasa sambasnya dah tuh. Yidi dia. Ya kan? Jangan coba-coba main keuangan hanya. Itu kan kebijakan saya. Siap-siap masuk penjara. Hati-hati. Nggak sesuai SOP, nggak sesuai aturan, tak ada cerita lain. KPK. Sekarang udah zaman canggih, Kak. Orang mau menjatuhkan kita lewat situ lah. Oke ya. Nah, jadi nanti ketika kita belajar tentang perbedaan dan hubungan dan perbedaan antara manajemen kepemimpinan, nanti clear. Banyak itu. Jadi nanti Kak Sri, Bunda ada PPT itu nanti Bunda share. Tapi itu dulu ya tadi yang mau cari buku itu di-clearkan dulu berapa orang ya. Maksud Bunda walaupun belum dibayar sekarang gitu ya. Kakak inventarisir siapa aja. Oh Bun, dari 22 orang ada 10 Bun yang resip. Jadi 10 lah nanti dititip di siapa Kak Bang Hadid, 10 lah nanti yang diambil di fotokopi ya, di fotokopi. Nah, nama-namanya saja dicatat nanti Kak ya, Kak Sri ya. Nah. Oke. Ada lagi nak? Kita itu yuk bukber. Bukber pula. Maaf Bunda untuk absen. Ada yang izin dengan Bunda, soalnya tadi masuk semua Bunda, tapi sekarang kurang satu Ali, tapi tadi masuk gitu saya lihat. Ya ikut, berarti dihitung masuk semua lah. Oh iya Bunda. Berarti kosong ya hadir semua. Alhamdulillah lah. Rugi kalau dia tidak hadir hari ini. Iya, seru Bunda. Rugi besar Bukan Bunda kalau yang hadir hari karena ini. ini mindset ya. Betul. Belajar. Bunda belum jelaskan masalah mutu lagi. Iya. Kalau mutu lagi, makanya biasa Bunda itu prolog ini sampai 2 kali pertemuan gitu. Gimana ya? Atau minggu depan kita prolog aja dulu lagi lah ya, kasihan ya. Bunda. Senangnya. Alhamdulillah. Boleh Bunda. Semangat Bunda, semangat. Ini kebijakan yang sangat bijaksana. Tak terasa waktu Bunda. Iya, kita prolog aja ya. Ya. Nah, jadi minggu satunya lagi. Ya. Minggu satunya Ini baru lagi. bisa memanajemen kayaknya. Kan minggu depan kan itu prolog. Ya. Oke. 2 minggunya lagi udah webinar. Siap. Ya. Clear ya? Insya Allah Bunda, Insya Allah. Ya Bunda. Alhamdulillah. Senang Mantap sekali Bunda. nampaknya. Jadi lebih matang persiapan ini. Bunda. Bukan lebih matang, lebih nama. Tugas Bunda. Dua-duanya lah itu Bunda. Tugas namanya. berlimpah-limpah.
aman dan matang Bunda. Masih ada 3 minggu ya persiapan berarti ya. Alhamdulillah. Tapi minggu ini nanti insya Allah ya, Alhamdulillah. kalau tidak ada Siap. perubahan Bunda prolog. Baik. Tentang mutu. Ya, Seru nih Bunda, seru. tentang mutu keren deh Ya. pokoknya. Nggak terasa waktu Bunda nyampaikan nih. Nah, udah mau sahur udah mau buka nih Pak Firmansyah. Sampai salah sebut. Salah sebut ya. Saking Ya, ya. semangatnya nih. Oke, malam ini Anda berunding ya, Ya. besok dikelirkan Iya, siapa-siapa. Ya, Bunda. Sama yang mau pesan buku Ya. kitab suci manajemen itu, ini tidak ada paksaan ya, silakan yang mau Baik, aja. Masalah uangnya gampang lah itu, enggak mesti harus sekarang. Nanti pas Mudah-mudahan semuanya belilah Bunda. Oke ya Kak Sri ya, nama-namanya siapa-siapa nanti Bang Hadid yang ambil, Bunda minta temen di, pokoknya ambil di fotokopi aja deh. Ya. Jadi tidak mesti harus ada Bunda ya Bang Hadid ya. Siap Bunda. Siap. Terima kasih, kita akhiri saja dulu ya Bunda, izin live ya. Ya Bunda, terima banyak, kasih. Bunda. Oke, terima kasih. Semuanya ini Bunda hari Kita ini. berbuka puasa, aku masih ada waktu 10 menit untuk ke dapur sebentar ya. Ya Bunda. Terima kasih. Kasih Assalamualaikum. Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.